Para sahabat sekalian, Lalu sudah hadir saat ini Profesor Istiqlal Amin, seorang pengamat astronomi dan ilmu tanah ya dari LIPI. Kebetulan Profesor riset di LIPI ya Pak Istiqlal. ada. Selamat malam Prof. Ini terima kasih sudah bergabung. Dan juga hadir Pak Yusuf Sutanto, praktisi kebajikan timur ya, dan juga guru Tai Chi yang sudah pengalaman 40 tahun. Juga editor ya, banyak sekali buku yang sudah dihasilkan. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa bersama-sama ya bergabung. Nah, karena topik hari ini agak unik ya dan luas cakupannya. Nah, satu pihak nanti Prof. Istiqlal akan berbicara mengenai kaitan ya astronomi ke ilmu tanah dan juga nanti membahas problema besar yang dihadapi umat manusia sekarang ya terkait dengan perubahan iklim ya, dan Pak Yusuf nanti akan mencoba dari perspektif yang berasal dari kebajikan timur, dan saya kira juga kebajikan atau local wisdom yang ada di bumi Nusantara ini sendiri ya terkait materi permasalahan yang akan disampaikan oleh Prof. Istiqlal Amin. Nah, untuk memulai, saya kira Pak Yusuf dipersilakan, ada kata pengantar sebagai membuka pintu lah ya ke gerbang topik yang akan dibawakan oleh Prof. Istiqlal Amin. Persilakan Pak. Terima kasih Pak Am. Selamat malam Prof. Istiqlal. Malam ini kita mempunyai acara yang unik. Karena apa? Karena kita mau melanjutkan dialog kita tentang Hasta Brata dengan mengundang seorang profesor yang mengamati astronomi, tapi kerjaannya tidak down to earth-nya itu mengurus fertilitas suburan dari tanah. Pengaruhnya itu apa pada tanah? Ya, ini menarik karena ini menjadi great harmoni antara langit sama bumi kan? Ya, saya mau sedikit memberi pengantar mengapa itu kita bisa masuk kepada ide Hasta Brata ini. Nah, dalam buku The Dancing Leader itu Pak Jokowi ya, memberikan epilog tentang kepemimpinan. Bahwa pemimpin itu tidak bukan bakat, bukan apa ya toh. Wah, ditunjuk dapat mandar dari langit atau apa. Nah, itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Asal orang itu mau introspeksi terus. Gitu. Dan dari metode itu beliau kerja itu akhirnya bisa memindahkan 989 pedagang kaki lima di daerah kumuh yang nggak ada legalitas apa, sehingga terjadi kirab budaya pindah ke satu tempat yang lebih manusiawi lah tempatnya itu, gitu. Jadi setelah melalui dialog, tukar pikiran apa segala macam, jadi dia menggunakan rasa ketimbang force, itu tenaga, gusur atau gitu. Nah, setelah itu ilmu ini dipakai juga ketika dia itu memimpin G20, mengatur negara G20 itu di Bali, dan memberikan satu pencerahan bahwa bisa terus-menerus kita konfrontasi begini karena semua akan rugi dan ada yang bisa diuntungkan di sini kan, ya. Nah, lalu karena itu dia mengajarkan satu konsep jalan alam untuk memimpin itu, dan dia
Kenalkan hasta brata itu, hasta 8, brata itu laku. Jadi pemimpin itu harus menjadi matahari, memberi energi kehidupan, dan ketika keadaannya menjadi gelap, dia menjadi rembulan. Lalu ketika orang kehilangan arah, dia menunjuk kepada kompas alamiah yaitu bintang-bintang, ya toh. Lalu dia menunjuk angin, kalau ada tempat yang kosong, ada itu, ya toh. Terus Anda bisa ikuti teksnya nanti ada di website saya, Yesus Sutanto Center Komunitas Tai Chi, ya toh. Nah, atas dasar itulah maka beliau membuka visi baru tentang diplomasi hubungan antar bangsa itu, ya. Nah, lalu saya bicara paham what next ini setelah kita ketemu dengan Pak Andrea Jati, duta besar kan, duta besar tentang bertemunya jalan rempah sama jalan sutra kan. Nah, kini giliran untuk dari angle lain kita mengundang Profesor Istiqlal ini. Karena saya kaget ketika pertama kali bertemu dengan Profesor Istiqlal ini. Saya tanya gimana kerjaan apa? Pengamat astronomi yang sangat produktif dan meneliti keadaan tanah. Ya, jadi ini sesuatu yang langit dan bumi itu bertemu. Jadi di dalam Tai Chi kan kita mengatakan begitu paham, setelah aku, kami, ya kamu, kalian, dia, mereka, kita, lalu kita mempertemukan antara Chi bumi melalui oleh manusia dibawa ditemukan dengan langit kan. Ya kan? Nah, ini pasti nih. Wah, ini tema yang akan memberi semangat pada 20 doktor yang ikut tiap pagi Tai Chi dipimpin oleh Pak Am. Nah, udah itu aja saya mau membuka bagaimana ini pengaruh ini melihat bahwa sesuatu yang dari angle yang sama tapi kok kita ketemu. Gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi kita lihat dan dengar sama-sama ya Pak Yusuf disampaikan oleh Prof. Istiqlal. Nanti kita akan coba ngobrol atau obrolkan setelah ini. Saya ingin membuka slide ya untuk Prof. Istiqlal. Ya. Ya, terima kasih Prof. Saya coba. Kita kan, ya saya kira hidup kita aja di bumi ini gitu ya, diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, menempati suatu yang disebut Goldilocks. Goldilocks itu artinya daerah yang nyaman untuk kita bisa hidup. Artinya bisa kan bumi ini terletak pada jarak yang tepat, istilahnya satu astronomik unit matahari. Jadi kalau terlalu dekat ke matahari tentunya sangat panas. Planet yang ada yang dekat-dekat matahari itu yang terestrial ya, yang padat yang bisa kita berdiri di sana. Ini kan artinya kita juga sebagai, sebenarnya kalau orang Muslim ya seperti saya gitu percaya itu perintah Tuhan waktu menurunkan manusia kan berdiskusi dengan malaikat, artinya ditanyakan kenapa di Al-Baqarah itu kenapa mengirim manusia yang jadi khalifah istilahnya di bumi yang akan menimbulkan pertumpahan darah dan membuat kerusakan. Dan tanpa kita sadari, yang mulai revolusi industri, kita banyak membakar mineral, bahan bakar fosil. Sehingga kadar CO2 di atas di atmosfer kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Kalau dulu 280-an
ppm istilahnya. Sekarang itu cuma sudah sampai hampir 400 lebih. Dan akibatnya bumi ini semakin panas. Kenapa dia semakin panas? Karena sinar matahari yang datang ke bumi oleh bumi sendiri dipantulkan ke atas, dan oleh awan-awan atau partikel aerosol apa di atas itu dia memantulkan kembali. Jadi bolak-balik itu jadi semakin panas. Ini akibatnya badan-badan es, kan kita punya badan es, ada yang di kutub, ada di geser, di puncak-puncak, sudah mulai mencair. Dan ini jelas sekali terlihat, ini di Arktik yang dianukan. Sehingga apa akibatnya? Air itu tentu mengalir ke laut. Laut yang tadinya asin, lama-lama laut yang tadinya tawar tadinya ya, jadi makin asin. Dan semua yang asin makin tinggi kadar garamannya, dia makin turun di bawah. Nah, bumi ini kan berputar ke arah timur. Kita lihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat kan, karena dia berputar ke timur. Nah, kecepatannya berputar kalau di tropik, di khatulistiwa kita di daerah sini itu 40.000 kilometer kan, dibagi 24 jam, jadi 1.666 itu kilometer per jam kecepatannya. Jadi benda yang tidak padat di dalam di bumi ini akan bergerak ke barat. Kalau kita bawa mobil aja, taruh gelas gitu yang isi airnya di atas, itu kan kalau kita cepat aja udah dia akan bergerak ke arah barat. Nah, air yang kalau di timur, paling timur sana kan dibatasi oleh benua Amerika. Benua Amerika ini dulu berpisah memang antara utara dan selatan, tapi setelah tertutup di Panama itu paling timur dari sana tapi kan bergerak ke barat. Itu menjadi arus trade wind istilahnya, arus ke barat yang mengalir. Itu nanti lewat ke Indonesia, disebut Indonesian Through Flow, Arlindo kita sebutkan, terus mengalir ke Samudra India. Itu kecepatannya, kalau di ekuator, di khatulistiwa, ini 1.666 km per jam. Sangat cepat. Tapi cepat tidak sekali. kerasa. Ya? Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa, karena kita punya atmosfer yang sangat tebal. Nah, tapi akibatnya berputar itu nantilah kita mungkin diskusi lebih panjang mengenai itu. Benda yang tidak padat, yang fluid itu, air, itu akan bergerak ke arah yang berlawanan. Dia jadi ke barat. Barat mengalir dari Samudra Pasifik sana, karena di timur dibatasi oleh benua Amerika. Dia terus melewat ke Indonesia, ke Samudra India, akhirnya ke Atlantik. Tadinya di Atlantik, terus dia ke utara sampai memutar Arktik. Ini dibuktikan ya waktu Arktik dulu, Gorbachev di sana itu menukar data. Yang punya data ke dalam Arktik itu cuma orang Rusia, punya 50 tahunan. Makin lama itu kadar garamnya makin tinggi ke bawah, ke atas. Nah, sekarang ini malah kebalikan, kelebihan. Karena tadi yang bumi yang semakin panas, kita lihat ya, bumi yang semakin panas itu menyebabkan benda-benda air yang beku itu mencair. Kemarin kita dengar banjir besar di Pakistan, karena dari Himalaya sana sudah meleleh. Begitu juga di Arktik. Di Arktik. Nah, di Arktik ini akan membuat yang di atas itu makin ringan, sehingga dia tidak rapat berputar. Karena gini, kalau dia berputar, air itu mengalir ke barat,
dia tidak diam di situ. Dia harus balik lagi di bawah, bukan di permukaan. Nah, itu berbalik, dan di beberapa tempat di dunia, di Atlantik sana ada di Amerika, di apa namanya itu di Pasifik. Di Atlantik sana ada di Kanari, terus di Benguela itu di Senegal di situ, terus di Pasifik ada di lepas pantai Peru, Ekuador, sama lepas pantai California. Kemudian ada sedikit, karena waktu liwat ke benua India ada di pantai timur Afrika, itu dia naik ke atas. Itu disebut upwelling. Nah, kita punya yang kecil-kecil juga upwelling itu. Satunya Laut Banda, karena arus itu deras masuk ke Indonesia, yang dihalangi oleh Pulau Seram ini akan naik. Ada juga di Ketapang, Banyuwangi sana, karena Bali itu di utara itu kan hampir mepet dengan Pulau Jawa, sehingga arus yang masuk ke sana itu sedikit. Tapi karena arus deras dari timur dibawa ke Samudra India, itu upwelling itu muncul juga. Disitulah orang paling banyak ikan tangkap. Indonesia di upwelling itu di dunia itu cuma berapa persen, 1% dari permukaan laut, tapi itu 90% ikan tangkap di sana. Di dua barat di Pasifik, terus ada 2 di Atlantik sana. Nah, ini dengan turunnya air itu dari apa namanya di Arktik, di Kutub Utara, itu air ini makin terganggu peredarannya. Tadinya dia mengalir berapa tahun lah gitu baru nyampe, muter ke bawah, di mana itu balik ke atas. Di situ jadi kaya sama plankton dan sebagainya. Jadi ikan itu kumpul di sana. Nah, ini akibatnya juga iklim kita jadi kacau. Ya, sekarang kerasa karena sudah tinggi sekali kan karbon apa namanya di dioksida dari 280-an ppm istilahnya, 4 per million karbon dioksida di atmosfer kita sekarang sudah hampir 500, 400 berapa gitu, sangat tinggi. Kenapa? Kita membakar banyak sekali bahan bakar fosil. Bahan bakar itu batu bara, minyak bumi, segala macam, dan kita juga kayu bakar dan sebagainya kan. Kayu bakar kan renewable, jadi tidak terlalu kecuali kita terlalu banyak mengambilnya kan dengan tumbuhnya gitu. Nah, panas bumi ini akan sangat mengganggu kalau tanaman. Ada masa vegetatif namanya, ada masa generatif. Vegetatif itu banyak batang, banyak daun, banyak akar dan sebagainya. Generatif baru ada bijinya. Gitu. Nah, jadi ini jadi makin cepat dia, makin panas makin cepat matangnya. Tentu konsekuensinya hasilnya makin sedikit. Jadi ini udah berapa kali dia mengganggu pertanian. Satu, panas dia akan cepat dengan hasil semakin sedikit. Kemudian pola hujan yang berubah akan mengganggu juga pola tanam kita. Kan? Kemudian yang nggak terasa, air laut itu jadi naik kan karena banyak yang mencair dari atas. Dan volumenya suhu yang tinggi itu membuat dia mengembang kan semua. Nah, ini jadi menambah lebih cepat tanuknya dengan artinya naiknya muka air laut dari pesisir pantai itu. Jadi tidak, artinya banyak bergaram sehingga sulit ditanam atau pilihannya tanamannya terbatas. Inilah yang kita sadari, tapi ini kan kejadian ini tidak sekarang aja. Katanya 66 juta tahun yang lalu. Waktu meteor datang di Chicxulub namanya di Teluk Meksiko itu.
udah tinggi juga anunya. Bumi juga tidak seperti sekarang. Gitu. Waktu itu terjadi kenaikan karbon dan untuk stabilnya perlu 1.000 tahun kan. Setelah itu Iya. ada kehidupan baru. Nah ini kan kelebihan manusia. Kenapa dia jadi dominan? Jadi di bumi ngalahin apa aja gitu. Karena itu dia bisa memanfaatkan energi. Yang lain nerima aja. Kalau ini bisa menyimpan, bisa dibuat baterai, bisa dikirim kemana-mana, udah bukan main dan jadi rakus. Dihabiskan sehingga kita juga merusak. Ya inilah yang kita perlu pikirkan. Ya macam-macam jadi kompleks kan masalahnya. Manusianya ya tambah banyak, terutama di negara miskin, di belahan bumi selatan istilahnya. Tapi di utara malah berkurang. Makanya banyak migrasi ke utara. Mau legal, mau ilegal gitu. Kan ya di Afrika, ke Eropa, di Amerika Selatan, Amerika Selatan, Amerika Tengah ke Amerika Utara gitu. Banyak juga masalahnya itu. Ya cari hidup yang layak. Nah kenapa mereka boros energi? Tidak pernah memikirkan. Nah sekarang kita baru sadar, ini Eropa kan kemarin itu kebanjiran. Sekarang kepanasan, sekarang kedinginan. Ya, kedinginan. Coba di Asia Timur, di Amerika, di apa, badai segala ya. Jerman yang begitu bagus lah, itu saya pikir tata ruangnya bagus. Mereka penduduknya tidak bertambah cepat seperti kita di tropik, tapi kebanjiran juga. Lama ini dan banyak tempat lah di Inggris, di mana di negara-negara maju mereka. Nah tapi inilah kesalahan kita karena mereka mampu jadi lengah. Sekarang baru sadar dan ya sampai yang konyol ya seperti Donald Trump sudah sepakat di Paris keluar lagi gitu. Tapi sekarang ya selevel pimpinan Amerika saja tidak terlalu peduli ya Pak. Ya Prof. Tidak peduli dia ya didukung oleh pengusaha minyak lah istilahnya gitu. Segala itu mereka sendiri pengusaha minyak. Nah ini jadi suatu yang nyata dan kita telah sepakat sebenarnya sangat bagus di pertemuan Paris akan menahan jangan sampai suhu ini bertambah lebih banyak dari 1,5 derajat Celcius rata-rata di seluruh bumi kan. Tentu ada yang dingin, ada yang panas. Tapi ya nggak ada yang ngawasi, seenaknya aja orang. Jadi kira-kira ada, saya kira di slide sana kalau kita apa namanya sepakat dengan ketat gitu kita bisa paling 22 derajat gitu. Tapi kalau tidak bisa 45 derajat, ngebayangkan akibatnya. Sekarang baru pilihannya aja sudah sekian banyak bencana. Ini tidak hanya orang kaya yang kena, orang miskin juga kena gitu. Semua orang. Iya, semua orang. Nah, kan yang kalau kerepotan itu mestinya yang biasa hidup nyaman. Lebih kerasa. Kalau yang hidup susah, Pak, tenang-tenang aja. Nah, ini yang saya pikir perlu kita ingatkan. Ya pemerintahnya ingat, tapi kadang-kadang juga nggak bohong kita kan. Oh sudah, ya, zaman pemerintahan yang lalu lucu itu kan. Waktu itu Pak Ramal Bitular ya, yang senapnya pertemuan di Bangkok, Jepang menurunkan berapa? 25%. Kita naikkan 1%, 26%. Artinya emisi karbonnya, tapi yang gimana ngontrolnya gitu kan masing-masing individu yang melakukan. Nah, tapi akhirnya paling mudah
dilakukan tentu dari hulunya, bukan di hilirnya. Kalau di hilirnya udah susah sekali menyangkut sekian banyak orang gitu. Tentu ya penggunaan public transportation segala macam itu kan mengurangi itu. Jangan mobil masing-masing, tambah macet lagi, tambah boros energinya kan. Ya, inilah, dan sekarang sudah rame-rame orang dipakai yang terbarukan, renewable energy gitu kan. Tapi lamban kan proses itu. Saya ingat tahun 80-an saya mulai bikin itu. Dari limbah pertanian, kotoran sapi bisa jadi lampu, bisa jadi kompor, jadi apa, dan pupuknya jadi semakin bagus, semakin baik. Tapi ya sasarannya pedesaan. Tapi di sebelah sini listrik masuk desa. Sampai akhirnya kita tambahkan toh. Wah, PLN sendiri tidak bisa menyediakan. Akhirnya suruh swasta dengan kontrak mau dibeli semua. Sekarang kebanyakan kan tambah resesi. Jadi kacau katanya. Nah, gitulah kebijakan-kebijakan. Ya istilahnya energi mix dan sebagainya gitu. Tapi saya pikir banyak hal-hal pertanian terutama yang bisa menolong, seperti tadi saya buat biogas namanya, energi terbarukan, jadi kotoran yang sumbernya itu bisa kita manfaatkan. Dan artinya makanan juga bisa kita atur. Hewan yang paling efisien mengkonversi makanan jadi daging itu ikan. Kenapa? Ikan itu kalau bergerak itu buoyant namanya. Dia nggak pakai banyak energi. Meluncur aja gitu. Lain dengan sapi. Apalagi dilepas. Dia cari rumput-rumput yang bagus kan. Jadi yang dimakan dibakar lagi energinya. Dan sapi itu dominan istilahnya dari bernapasnya aja mengeluarkan karbon metan namanya. Metan itu sehat kan. Yang kita nekan. Ya itulah intinya, dan tidak itu aja, tapi yang paling kita cepat bisa lakukan kan ozon dulu kita dikhawatirkan akan tembus ke bumi banyak gitu, tapi ya artinya anunya bisa kita batasi, diganti, dan orang cepat mengganti dengan itu kesepakatan dunia yang saya kira sangat berhasil. Yang ini yang masih susah jual beli karena sudah kemana-mana energi kan kita dari artinya berubahnya dari batu bara yang padat yang susah ditransportasi diganti ke minyak kan bisa dipipa ya, di pipe gitu. Kalau itu kan batu bara harus pakai truk gitu, pakai apa ngangkutnya kemana-mana. Ya gitulah adanya Pak. Jadi sebenarnya menurut sejarah juga Afrika dulu tuh basah. Kenapa dia bisa basah? Dan buktinya ada kan, Danau Chad itu dulu luas sekali. Dan di mana-mana orang ketemu fosil binatang yang hidup di tropik. Di air, di apa gitu. Kok sekarang sudah jadi gurun Sahara gitu. Kenapa? Itu katanya tadinya air laut yang berputar bisa ke Arktik, sekarang udah nggak bisa. Dilepas pantai Labrador, Greenland itu dia udah menghujam ke bawah, balik lagi ke Samudra India dan Pasifik. Jadi ini sebenarnya ya kalau kita lihat secara ilmu apa namanya hidrologi, ilmu geologi, ilmu apa itu semua berkait. Dan itu akan sangat berpengaruh. Yang paling penting kan pertanian, karena semua orang harus makan. Kalau hasilnya tidak memadai, ini aja tanpa kita sadari ya, kebijakan transportasi Pulau Jawa harusnya kan kereta api yang dimajukan. Nah dengan jawabannya jalan tol. Ada yang bangga itu bikin jalan tol di mana-mana. Itu nggak selesai di situ. Akan ada feeder road.
Di Garut sana akan ada pemukiman di situ, akan ada jalan, ada toko terus. Dan apa? Ini di Jawa Barat aja diperkirakan dalam 25 tahun 40% lahan pertanian terkonversi. Gimana kita mau cari makanan? Sekarang peran Jawa kalau dulu bisa 60-70% untuk beras nasional. Sekarang paling ya sekitar 50-40-an persen. Karena lebih untung dijadikan real estate daripada nanam padi gitu. Dan harganya mau dapat panen bagus, bulognya impor lagi. Jadi susah jadinya. Ya jadi memang kebijakan itu, dan ini lagi seharusnya transportasi lebih banyak memakai kendaraan umum, kendaraan untuk orang banyak yang muatannya banyak lah gitu, daripada yang muatannya sedikit. Jadi pakai energinya lebih hemat, tidak menyebabkan macet, lebih lancar, jadi lebih sedikit juga memakan energi. Ya itu mungkin gambaran awal dari penyebabnya dan apa. Ini kan ini namanya negara-negara yang menghasilkan karbon. Karena sekarang kesepakatannya sudah bikin. Tapi ini yang lucunya ya, karena saya bilang lucu. Pertemuan dunia itu kan tiap tahun. Cuma beberapa yang signifikan itu di Montreal yang menyepakati negara industri karena dia duluan membakar bahan bakar fosil, dia yang dulu mengurangi emisinya. Emisinya itu tentu susah karena udah bisnis yang di hilirnya sudah sangat-sangat maju. Makanya sehingga mereka boleh melakukannya di tempat lain, lebih murah gitu. Misalnya orang Belanda bikin di Indonesia, apa namanya gitu, atau tempat lain. Ya ada satu dua tapi tidak signifikan artinya. Mungkin itu dulu Pak Aap, Pak Yusuf. Nah, kalau ada yang lebih jauh lainnya. Baik, terima kasih Prof. Istiqlal. Ini giliran Pak Yusuf terlebih dahulu sekira ya memberikan komentar tentang perkembangan yang terjadi ya terkait dengan pemanasan global ini ya, perubahan iklim. Dipersilakan Pak Yusuf, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Am. Wah, ini saya betul-betul malam ini dapat pencerahan itu. Artinya nanti pasti anggota-anggota kita Taiji ini akan semakin giat untuk karena kita merasa on the right track gitu, ya toh? Bahwa akhirnya yang memutuskan itu kalau kesadaran bahwa di 4 samudera dan 5 benua itu semua orang bersaudara. Itu dulu yang meskipun itu tidak gampang, ya toh, karena perubahan kesadaran. Ya toh? Tapi mau tidak mau jalannya kan di situ Pak, ya toh. Dalam mekanisme di itu akhirnya self control itu kan, ya toh. Kita kalau keluar rumah AC dinyalain apa itu semua kan ya akibat daripada kita nggak ini toh. Nah, saya tertarik pada hal-hal yang itu bahwa ini berkaitan dengan pangan itu, yaitu bahwa mungkin di dalam saya sudah siapkan PowerPoint itu slide-slide itu bahwa karena masa depan ini air laut naik, maka daerah subur di pantai, ya toh, itu juga tergerus semua kan, sehingga akhirnya yang bisa ditanami sedikit kan, sedikit ya. Lalu juga benih-benihnya harus bisa tahan air payau atau tidak bisa lagi kan, ya toh. Jadi komunikasinya luar biasa besarnya, ya toh. Nah, satu lagi bahwa yang menarik juga ini adalah dulu saya pikir orang
Cina itu, orang Tionghoa itu, kalau saya ke pintu kecil itu, salamnya kalau ketemu itu bukan selamat pagi, selamat siang, tapi udah makan belum? Hmm. Hampir semua di kampung di Nusa Tenggara di mana itu paling tanyanya sudah makan belum Pak? Nah karena kita mungkin zaman-zaman dulu agak susah lah gitu. Apalagi dulu kan tidak banyak kedai, tidak banyak tidak bisa pesen online gitu. Lalu saya bilang, aduh ini karena saya sendiri sebenarnya nggak ngerti bahasa Mandarin Pak. Itu. Tapi setelah saya bingung gitu, saya cari sendiri alasannya apa. Ternyata tuh alasannya itu berakar pada cara menulis huruf kanji itu Pak. Jadi kata kerja makan itu adalah orang baik. Jadi makan itu food safety itu dipikirkan. Kalau nggak baik buat yuk jangan dimakan. Ya kan? Nah, ketika ditambah berontak, marah, itu berubah jadi nasi. Waduh, ini luar biasa. Ini kalau tidak ada nasi, maka semua orang mau baik, mau saleh, mau alim atau apa, dia berontak juga kan? Benar nggak? Jadi karena itu pertanian menjadi sangat mempunyai basis filosofi sama budaya yang kuat di Tiongkok. Benar nggak? Nah, saya baru tahu loh kok begini gitu. Nah, inilah makanya kalau kita lihat itu bahwa cilakanya itu di Katulistiwa itu sebagian besar itu Sahara dan Brasilia dan Indonesia yang paling pasti ada hijaunya kan, ya kan? Nah, itu Norman Borlaug mengatakan ini hati-hati, kenapa pangan itu akhirnya akan lari ke tropis. Nah, tropisnya itu kita bisa nggak merubah Sahara itu menjadi ladang, ya kan? Itu teknologi yang menantang, tinggal bikin bom nuklir kan, memproduksi virus. Ya, toh. Jadi ini ada masalah yang sangat penting yang membutuhkan orang-orang yang mencerahkan itu. Kalau orang itu masih gila sama uang, gila sama ini, ya memang itu Pak. Nah, mengapa saya pada satu seminar internasional saya datang ke Beijing, itu di toko buku saya beli buku kuno ajaran kuno itu Pak. Dia selalu di depannya ada kata-kata syair kecil itu, if an old dog barks itu, kalau anjing tua menggonggong itu. Apa ini kan singkat aja Pak. Ya dia tidak hanya untuk kepentingan yang muda, dan orang muda jangan takut itu. Mengapa? Karena dia adalah orang yang menapakkan kaki di bumi ini lebih lama dari anak muda, ya toh? Dia makan nasi lebih banyak, ya toh? Membaca buku lebih banyak, ya toh? Dan hidup mengalami susah senang dan sampai sekarang masih survive kan, karena dia bisa menjadi anjing tua. Kalau nggak sudah mati muda kan? Ya, karena itu dia menganjurkan supaya itu bahwa yang muda itu jangan takut, dan dia sudah tidak punya gigi, dia nggak akan menggigit. Wah, semua di situ Pak. Wah, jadi ini sudah mereka sudah memposisikan dirinya pada saya bukan ini, saya hanya harus meninggalkan sesuatu untuk kamu yang muda. Nah, saya penggemar cerita silat Pak. Saya baca silat juga. Ya, itu ada bagaimana satu peralihan generasi itu ada satu cerita satu analogi yang penting, yaitu seperti gelombang sungai Tiangkang, sungai Yangtze itu yang datang belakang mendorong yang di depan itu. Nah, setelah saya pelajarin ini, ternyata ini nasihat supaya jangan ada push power syndrome.
Ya, toh? Iya. Wah, ini tinggi Iya. betul ini ilmu ini, ya toh? Karena dia takut kalau Iya. sampai ke darat kan pecah, Pak. Ya toh, nggak ada gunanya lagi. Iya. Jadi karena itu dia meskipun mengkritik sana sini sini, wah kritik bagus apa, kalau diusut-usut lebih dalam lagi, aduh ini takut kehilangan eksistensi lagi kan, ya toh? Iya. Jadi ini di Tai Chi ada itu Pak, di Kemal itu gelombang Iya. Sungai Tiangso. Ya, toh? Nah satu lagi regenerasi alamiah Pak. Seperti di dalam kitab perubahan I Ching itu, sesuatu yang tumbuh ya toh, setelah menjadi matang di musim summer, di musim semi, musim summer, lalu lapuk di musim autumn, dan lalu rontok di musim dingin. Ya toh? Lalu seolah-olah kehidupan itu berhenti, tiba-tiba muncul musim semi yang baru. Ya toh? Dan itulah alam beregenerasi seperti itu. Ya toh? Dan dia itu bukan merebut kekuasaan, tapi diikut mengalir begitu. Karena itu Lao Tzu punya syair itu, ketika lahir semua soft and supple, ketika mati brittle and dry, ya toh? Karena itu sesuatu yang masih tumbuh itu soft and supple. Tapi sudah mati dia sudah keras dan ya toh, kering, rentang gitu toh. Jadi inilah Pak, kira-kira saya melihat apa yang Bapak ceramahkan itu semua ternyata ngeling sama kearifan kuno ini. Ya, ya kita memang harus banyak belajar pada orang-orang yang dulu ya, hidupnya lebih lama, lebih dulu daripada kita ya. Nah, ya ini yang kita sadari, kita harus sadari. Manusia memang dibilangin malaikat gitu, akan merusak. Tapi itu tidak semua. Tuhan lebih tahu katanya daripada para malaikat itu. Ada yang baik, yang mikir-mikir, yang terus mulai berbuat, dan sekarang udah mulai. Tapi jangan sampai terlalu terlambat, sehingga agak lama proses sembuhnya. Gitu. Dan sampai kejadiannya. Betul, tadi menarik disampaikan Pak Yusuf, Prof. Istiqlal. Jadi apa yang kita alami sekarang ini, banyak orang mengatakan ini bencana sebenarnya ya, karena ini akan berubah banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita, terutama penyesuaian ke perubahan-perubahan akibat gejolak alam ya. Mulai dari tadi bencana, di samping juga ini pemanasan global ini kan juga ke pertanian ya, ke sumber di mana kita butuh ya untuk survival. Nah, tapi kan memang perilaku kita manusia modern ini bukan lagi bicara tentang survival ya, tapi bicara tentang keinginan yang tidak terbatas ya. Ada sifat-sifat manusia modern tuh greedy ya, rakus, yang justru pengorbanannya adalah alam gitu ya. Rakus dalam kepemilikan kendaraan bermotor umpamanya, yang memiliki kekayaan lebih itu kan bisa mengoleksi mobil atau kendaraan, dan bahkan untuk jarak-jarak tertentu ya lebih memilih menyupir sendiri daripada. Jadi ini ke perilaku pada akhirnya ya, yang sulit dikontrol kalau kita bicara tentang perilaku ini. Meskipun tadi kan ada kesepakatan upaya dari pertemuan tahunan ya, sebagai contoh pertemuan tentang perubahan iklim di Paris, ada komitmen dari masing-masing negara untuk mengurangi emisi. Tapi kan Prof. Istiqlal tadi juga mengatakan susah kontrol ya. Jadi perilaku ini memang apalagi di era di mana manusia merasa memiliki kebebasan ya, punya uang, merasa bisa melakukan apa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Jadi ini saya kira catatan di dalam ini nih, perilaku manusia ya. Sebagian ada kesadaran ya untuk mengerem konsumsi, untuk berperilaku lebih pro lingkungan,
Jadi konsumsi yang berwawasan lingkungan gitu ya kan sudah juga mulai digalakkan. Lihat gaungnya itu hanya ada di ya masyarakat tertentu saja ya, belum nyampe ke masyarakat yang lebih luas. Ya, Jadi ketidakpedulian kita hadapi juga gitu kan ya dari ya, sebagian besar manusia terkait dengan perubahan yang mengancam ini. Bahkan pimpinan dunia yang harusnya punya visi ke depan masih kalah juga sama nego dari kaum industriawan yang punya ya, ya. kepentingan untuk bisnis ya. Donald Trump umpamanya ya sebagai Ya. contoh bagaimana dia dengan enaknya lah begitu saja tanpa dosa tanpa bergeming apa ya quit ya dia mengundurkan diri dari kesepakatan untuk pengurangan emisi ya jadi dia sebagai kepala negara tidak melihat esensi ancaman yang banyak ahli mengatakan ini akan merusak tatanan kehidupan di bumi. Itu aja saya kira tambahan komentar Pak Istiqlal. Tapi eh, Prof ini ke depan ini bagaimana nih pandangan Prof sendiri ya optimisme tentang penyelamatan bumi ya terkait oleh perilaku konsumsi kita sendiri yang cenderung merusak, destruktif. Ya, ini agak rumit gitu ya kan, artinya bumi kita ini kan diatur oleh yang punya duit yang punya apa yang Ya, punya duit punya kepentingan kuasa bisnis ya. Jadi ada 3 masalah besar sebenarnya gitu. Sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, sementara yang kaya membentuk klub sendiri kan. Itu misalnya lah gitu tuh industrial biar nggak nampaknya elok ditambahlah G20. Masa yang ini merasa gagah, yang diajak itu pada apa namanya gitu. Yang lain merasa gagah G20. Kalau kita bagi sebenarnya kita kan nggak seberapa makmurnya dibandingkan Singapura. Singapura karena penduduknya sedikit, baginya sedikit. Qatar karena penduduknya Qatar ya, penduduknya sedikit, baginya sedikit, jadi kaya raya dia. Padahal nggak masuk kayak Ya, kita. per kapita income-nya jadi tinggi Kita ya. itu dibagi baru hampir berapa? 200 juta lebih. Ya apa 210 juta dapatnya ya. gitu. Itu nggak pernah dipikirkan politisi ekonomi makro segala itu nggak pernah mikir yang susah gitu. Tapi kan alhamdulillah lah paling tidak yang saya tahu di agama Islam diatur bahwa sebagian yang kita miliki itu punya orang yang duafa ya. Jadi yang itu kan dan ada aturannya yang secara jelas ditulis. Tentu ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi sebenarnya ini kalau dikelola baik bisa saling menolong, kan? Terutama setiap tahun harus belajar lapar, puasa sebulan itu kan gitu. Jadi harus benar gitu kita praktikkan, merasakan, baru bisa peduli kepada mereka-mereka yang tidak beruntung gitu. Kalau ini jalan ya tentunya sebenarnya bisa gitu, kita lakukan. Saya tadi Pak Yusuf di Cina ya, pada daerah di Sudan juga begitu ya pernah. Tanyanya udah makan belum? Di Afrika sudah ya. Makan belum? Sudah makan belum? Pertanyaan orang kan saling berkunjung, sudah makan belum? Ya, artinya sejarah panjang mereka mungkin kesulitan cari makanan, jadi apalagi toko warung apa nggak ada apa gitu. Ya harus nanya gitu kan. Saya perhatikan juga saya pernah beberapa lama di Sumba. Itu orang-orang meninggal nunggu lama karena keluar rabatnya dari kampung-kampung yang jauh harus datang dan harus menyembelih ternak, kuda, sapi, ya, babi apa segala macam gitu. Jadi ya
biaya besar juga gitu. Tapi karena mereka mau makan di mana, kan nggak ada yang siap saji ya, siap-siap makan gitu di mana-mana juga akan repot kalau masing-masing masak. Gitu. Inilah contohnya. Tapi prihatin ya, artinya di dalam manusia sendiri itu ada insting untuk memperhatikan mereka yang kurang-kurang beruntung. Nah, seharusnya kan ini kalau di institutionalize gitu ya, dikelola sangat besar, ada badan dunia, ada badan regional, ada negara, ada apa, itu mengaturnya tentu akan bisa lebih baik. Gitu. Baik, Prof. Istiqlal. Saya kira tadi menarik juga nih tentang gap, ya kaya miskin itu kan bukan hanya di level negara, ya negara kaya yang tingkat konsumsinya sangat tinggi dan berkontribusi sangat besar ke itu pemanasan global ya, ke emisi. Tapi juga di level individu kan ya, individu kaya versus individu miskin. Yang sedikit kaya ini juga sebenarnya kontribusi ke pengerusakan alam karena penguasaan ada di tangannya, ya cenderung juga kan itu pengaturan kepentingannya itu lebih besar gitu ya untuk mempertahankan kekayaan dan kesejahteraannya. Nah, dari situ Pak Yusuf ada kata terakhir apa yang disampaikan tadi Pak Prof. Istiqlal Amin sebagai penutup. Jadi begini, kita kumpul-kumpul Jumat malam ini menggali pikiran dari supaya backing gitu, sehingga yang muda-muda yang sekarang di eksekutif jangan takut ya, kita nggak akan membuat gerakan yang macam-macam nggak menggigit gitu. Kita hanya mau ngajak mereka. Nah, saya satu hari itu ikut di sebuah seminar internasional, itu ada satu orang profesor yang lagi fotokopi sama saya ngantri, tapi dia bawanya kertas bekas itu. Kenapa kok yuk mau fotokopi ini kertas bekas yuk pakai, dan bawa dari punya Amerika, dia orang Amerika. Dia mengatakan begini, dia tuh lingkungan itu sangat concern tuh. Saya suka ke satu daerah yang sejuk, ada burung kupu-kupu segala macam, hidup di situ sehingga akhirnya berbuah segala macam, dan saya menikmati buah. Tapi akhir-akhir ini si kupu-kupu itu hilang karena dia mencari daerah yang lebih dingin. Jadi itu berbahaya, kata dia. Itu berarti nanti ada tanaman tapi nggak ada yang menjalankan pembuahan kan. Jadi si profesor ini begitu fanatiknya untuk menghilangkan kertas itu, jangan terlalu ini. Nah, sekarang sudah mulai dengan komputer ini kan, sudah ada paperless kan, ya kan? Nah, sekarang ini bagaimana kita semua bisa itu mulai dengan di bidang masing-masing, kita punya di bidang kesadaran kan Pak, gitu. Jadi ada suatu pendapat kuno yang kembali lagi kita kepada ancient wisdom, Pak. Jadi ancient wisdom itu mengatakan kalau you berniat mau membunuh atau mau mencuri, itu sudah berdosa itu. Ya, meskipun you nggak lakukan itu. Ya kan? Nah, sedangkan hukum kita itu baru setelah ada bukti ya ditangkap kan, benar? Ya, seharusnya, karena itu dari timur itu mengatakan semua itu terletak pada pikiran, ya kan? Karena itu pendidikan agama seharusnya bukan sibuk ritual untuk mendapatkan hadiah lagi sesudah mati atau takut masuk surga atau neraka, tapi seharusnya kan, saya nggak nyalakain orang kan. Nah, ini yang menurut saya seharusnya pada waktu tahun 1960 ketika astronot NASA itu meluncurkan mempublisir bumi dilihat dari langit, ternyata dia hanya kecil aja, ya tapi ngerusak ini sekarang benar. Itu seharusnya terjadi perubahan kesadaran itu. Tapi karena ini semua leha-leha, comfort zone, semua kita lupa.
Jadi tidak lakukan kerjaan ini, semua gesera-sera lagi. Dan akhirnya kita menghadapi konflik multidimensional. Inilah yang menurut saya diskusi kita malam ini akan menentukan nanti, akan membuat para anjing tua yang menggonggong, yang kumpul untuk siarkan melalui YouTube, Pak, kan gratis kan? Iya. Ya, dan kita kembali lagi ke tradisi lisan kan, Pak? Ya, karena yang omongan begini kalau saya tulis berapa buku, tapi saya nggak dibaca. Nah inilah makanya Pak Am, menurut saya sih Pak Am menjalankan sebagai dirigen ini, kita bisa mengembangkan kelompok kita ini, Pak. Setiap Jumat malam ngobrol. Pak Yusuf. Ya, ini terasa nih waktu sudah 1 jam lebih. Terima kasih nih Pak Yusuf, Prof. Istiqlal. Sementara saya harus menutup dulu. Kita lanjutkan lain kali di kesempatan lain. Terima kasih Prof. Istiqlal atas waktunya, Pak Yusuf atas kita lagi nanti. Selamat malam Pak Yusuf. Sehat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih.